Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, udah siap belajar bareng kelas IPA? Kali ini materi kita adalah magnet. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tahukah kamu gimana ya magnet ditemukan? Nah, magnet ini ditemukan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu istimewa nih. Batu tersebut ternyata bisa menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, ketika batu itu dicoba digantung, kemudian berputar, nah salah satu ujungnya selalu menunjuk arah yang sama, yaitu utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menamainya magnetik. Nah, orang Yunani ketika itu belum mengetahui lebih lanjut gimana sih sifat-sifat magnet. Nah, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Pada saat ini, berbagai teknologi banyak sekali loh yang melibatkan magnet. Nah, namun pertama kalinya magnet digunakan oleh bangsa Cina sebagai kompas. Dalam perkembangan berikutnya, magnet banyak digunakan dari alat-alat, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih. Contohnya bel listrik, telepon, mikrofon, dan sebagainya. Nah, gimana ya sifat magnet? Nah, sifat magnet menarik. Maksudnya apa nih menarik? Jadi, magnet ini bisa menarik benda-benda tertentu. Nah, gaya tarik magnet ini dapat menembus benda. Kemudian, kalau kutub yang sejenis bertemu, yaitu utara dengan utara dan selatan dengan selatan, nah, kamu pasti tahu dong, akan terjadi tolak-menolak. Betul, seperti di gambar berikut ya. Sementara, kalau kutub yang berlawanan jenis bertemu, nah, contohnya adalah utara dengan selatan, maka sudah pasti otomatis akan terjadi tarik-menarik. Nah, seperti di gambar ini nih. Tuh ya. Nah, ini kenapa magnet warnanya ada biru, ada merah? Sebenarnya ini untuk memudahkan melihat di mana sih kutub utara dan kutub selatannya gitu. Tapi kalau kamu punya magnet ternyata magnetnya hitam saja misalkan. Ya, seperti batu yang tadi warnanya hitam atau abu-abu. Nah, untuk menentukan di mana sih kutub utaranya, nah, kamu coba tuh tadi gantungkan, kemudian biarkan dia berputar, nah sampai dia akan berhenti pada titik tertentu, maka itu menunjukkan kutub utara. Oke, itulah kenapa makanya dipakai untuk kompas. Oke. Nah, gimana ya penggolongan bahan magnetik? Maksudnya apa nih penggolongan bahan magnetik? Jadi bukan magnet yang digolongkan, tapi bahan magnetiknya. Nah, yang pertama adalah ferromagnetik. Jadi ini adalah bahan ini berupa logam ya, yang bisa ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, nikel, kobalt. Tuh. Kemudian yang kedua paramagnetik. Ini adalah bahan bisa sih ditarik tapi lemah daya tariknya oleh si magnet. Nah, contohnya aluminium, tembaga, platina. Yang terakhir adalah diamagnetik. Jadi ada 3 ya. Nah, logam ini nggak bisa nih ditarik magnet atau dengan kata lain menolak magnet. Contohnya emas, seng, merkuri. Oke, jadi yang kuat adalah ferro, yang lemah adalah para, dan dia ini yang tidak bisa ditarik magnet atau menolak. Oke, kita lanjut. Sekarang ke kutub magnet. Oke, tadi teman-teman pasti udah tahu juga waktu SD udah pernah belajar kutub magnet itu ada utara dan selatan ya. Nah, bagian magnet yang memiliki daya tarik terbesar inilah yang disebut dengan kutub magnet. Jadi yang ujung-ujungnya nih. Tuh, dan kutub magnet ini selalu berpasangan yaitu utara dan selatan. Nah, dulu nih, bertahun-tahun yang lalu, para ilmuwan mencoba mendapatkan satu kutub saja yang ada pada sebuah magnet. Kira-kira gimana caranya? Nah, bisa nggak ya sebenarnya kita mendapatkan kutub utara saja misalkan, atau kutub selatan saja? Nah, mungkin kita akan berpikir bahwa cara yang paling masuk akal untuk memisahkan kutub magnet adalah dengan jalan memotong magnet tersebut menjadi 2. Nah, ini memang sih masuk akal, tapi hasilnya gimana ya? Nah,
ternyata jika sebuah magnet dipotong menjadi dua, hasilnya akan berupa dua magnet yang lebih kecil dan masing-masing tetap memiliki kutub utara dan selatan, seperti ilustrasi berikut. Jadi ketika dipotong, tetap ada utara selatan. Kita potong lagi lebih kecil, ternyata tetap ada utara dan selatan. Lebih kecil lagi, ternyata tetap ada utara dan selatan. Wah, ternyata utara dan selatan nggak bisa dipisahkan ya. Oke, selanjutnya adalah pembuatan magnet. Nah, kalau tadi batu magnet itu adalah magnet alami. Nah, tapi magnet ini bisa dibuat nih. Kita buat atau sintesis. Nah, dengan jalan lewat 3 cara berikut. Yang pertama adalah menggosok. Nah, menggosok ini prinsipnya kutub pertama yang bertemu dia akan menjadi sejenis dengan kutub tersebut. Itu ya, nanti kita cobain. Nah, yang kedua adalah induksi. Induksi ini dengan jalan menempelkan atau didekatkan, prinsipnya kutub yang bertemu ini akan menjadi berlawanan jenis. Oke, nanti kayak gimana kita lihat di penjelasan lebih detailnya. Nah, yang cara ketiga adalah dengan mengalirkan arus DC atau arus searah. Tuh. Nah, cara ini disebut juga dengan elektromagnet karena dialirkan arus listrik ya. Nah, ini prinsipnya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi harus pakai tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Oke, nanti kayak gimana kita lihat. Nah, magnet ini biasanya dibuat dengan bahan bisa besi atau baja. Nah, kalau dibuat dari baja, maka sifat magnetnya bisa tetap. Sementara untuk besi, sementara. Tapi untuk baja, untuk baja, waktu untuk mendapatkan sifat magnetnya ini cenderung lebih lama dibanding besi. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas cara menggosok. Oke. Syaratnya untuk menggosok, kalau kita mau buat magnet dengan cara menggosok, misalkan, nah menggosoknya harus searah dan beraturan. Jadi nggak boleh tuh digosok bolak-balik atau acak-acakan, nggak boleh. Dia harus searah, kemudian beraturan. Nah, prinsipnya tadi ujung besi menjadi sejenis dengan kutub pertama yang bertemu. Oke, kita lihat gambar berikut. Nah, ini yang pertama kali bertemu, lihat ya di sini kan panahnya dari sini kemudian ke sana. Nah, di sini dia kasih lihat kutub yang pertama kali bertemu adalah utara, bertemu dengan ujung yang sebelah kiri. Maka yang kiri otomatis jadi utara juga. Nah, gitu ya. Kalau yang kiri jadi utara, maka yang sebelah kanan otomatis jadi selatan. Oke, silahkan kalau kamu punya magnet, kamu cobain buat. Nah, nanti kamu tahu kutubnya dari mana, kamu bisa cek pakai kompas. Oke. Nah, kita cobain di soal berikut. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Nah, K dan L masing-masing menjadi kutub. Nah, ini sebenarnya soalnya ada lebih panjang, tapi nanti kita bahas yang lebih panjangnya ya. Jadi, ada kutub kompas, kemudian ini nggak kepake dulu untuk kutub kompas di sini karena soalnya ini saya potong ya, nanti di next berikutnya kita bahas yang soalnya lebih panjang, yang tantangannya lebih tinggi. Nah, sekarang kita mau tentuin aja dulu K sama L ini jadi kutub yang mana gitu ya. Nah, tadi aturannya ujung besi menjadi sejenis dengan kutub pertama yang bertemu. Nah, jadi ada ujung K dan ujung L. Si K pertama kali bertemu sama yang ini. Ini itu apa? Kutub apa? Nah, di soal udah kasih tahu bahwa yang di sini adalah utara, berarti di sini otomatis kutub selatan. Berarti artinya si K ini pertama kali digosoknya dengan kutub selatan. Maka dia jadi sejenis, jadi K bertemu dengan kutub selatan, maka K juga menjadi kutub selatan. Oke, nah kalau K selatan, karena tadi kita tahu definisi kutub bahwa dia selalu berpasangan utara dengan selatan, maka kalau K selatan, otomatis L adalah utara. Itu ya, gampang ya. K
tadi bertemu dengan kutub selatan, maka ini juga jadi kutub selatan, sejenis, jadi sama. Nah, kalau yang ini selatan, si K, otomatis L jadi utara. Tuh, gampang ya. Kutub timur, kutub barat nggak ada dong. Magnet kan kutubnya 2, selatan dan utara. Oke? Kita lanjut sekarang ke induksi. Nah, induksi, ini kita lihat coba gambarnya. Jadi, cara induksi ini adalah cara didekatkan atau ditempelkan. Kalau kamu mungkin pernah lihat di jalan raya ada orang yang mengambil paku itu dengan cara dia nggak ngambil mungut gitu ya, tapi dia pakai magnet besar, kemudian dipasang di kayu atau di besi biasanya dia pasang. Nah, kemudian itu diarahkan saja ke jalan raya, maka kalau ada paku-paku di situ itu akan menempel. Nah, itu ya. Tuh, jadi nggak ngambilin satu-satu. Nah, nanti lama-lama kalau paku itu dibiarkan saja di magnet itu, maka pakunya nanti juga lama-lama akan jadi magnet. Nah, itu namanya cara induksi. Nah, prinsipnya ujung besi menjadi berlawanan jenis dengan kutub yang menempel atau yang berada di dekatnya. Oke, jadi kalau kita bikin ya, ini utara, ini selatan. Didekatkan dengan ujung besi si B, ujung A-nya di sini. Nah, prinsipnya ujung besi menjadi berlawanan jenis dengan kutub yang menempel. Nah, si ujung besi B ini menempelnya dengan kutub selatan. Berarti si B menjadi apa nih? Menjadi berlawanan jenis. Maka, kalau si B menjadi berlawanan jenis, yang ini selatan, otomatis si B jadi utara. Oke, bisa ya, paham ya? Jadi beda sama yang menggosok tadi. Kalau menggosok, kutub pertama bertemu, dia jadi sejenis, sama. Nah, tapi kalau ini, dia menempel. Kenapa bisa menempel? Kan prinsipnya tadi tarik-menarik atau menempel itu terjadi karena bertemu dengan kutub yang berlawanan jenis. Maka kalau ini selatan, otomatis di sini harus berlawanan dengan si selatannya itu utara. Maka kalau si B utara, si A otomatis lawannya yaitu betul kutub selatan. Oke, gampang kan? Ini mudah, jadi pelan-pelan aja. Oke. Sekarang kita cara ketiga. Nah, ini adalah elektromagnet. Nah, ini dibuat dengan jalan mengalirkan arus listrik searah. Jadi kalau yang tadi menggosok itu dia pakai magnet bikinnya ya. Jadi digosok dengan magnet. Kemudian yang didekatkan juga harus ada magnetnya. Yang ini nggak perlu magnet. Tapi yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah sumber listriknya. Di sini ini sumber listriknya bisa pakai batu baterai misalkan, atau apa ya, aki atau yang lainnya. Nah, kemudian juga memerlukan kawat tembaga nih untuk melilitkan ini. Nah, ini di sini adalah batang besi yang mau dibuat jadi magnet. Tuh ya. Jadi tinggal dibuat dirangkai saja, dililit dengan kawat tembaga. Tuh, nanti kalau mau coba boleh di rumah ya. Ini kawat tembaga satu ditempelin di batu baterai, di kedua ujung batu baterai. Nah, jangan lupa dililitkan. Lilitkannya sekali lagi harus searah nih, lihat. Karena apa? Karena arus listrik yang dialirkan harus searah. Jadi nggak boleh kamu lilitnya sini terus kamu timpa lagi di sini lilitnya, nggak boleh ya. Dililitinnya searah nih, lihat gini. Oke. Nah, kutubnya ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan. Jadi prinsip kaidah tangan kanan, jadi harus pakai tangan kanan. Makanya kenapa di sini ada gambar tangan nih. Bukan berarti berarti buatnya tangannya harus nempel, bukan. Jadi kalau kamu tangannya nempel di situ, lama-lama kamu akan merasakan sensasi listriknya terasa panas deh. Kalau mau nyobain boleh, silahkan ya. Tapi batu baterainya pakai yang voltasenya rendah ya, supaya nggak kalaupun panas ya, panasnya masih bisa kamu tahan. Oke. Nah, maksudnya apa kaidah tangan kanannya? Jadi di sini ada dua unsur, yaitu jempol dan jari-jari. Nah, jempol ini menunjukkan kutub utaranya. Sementara 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listriknya. Nah, arah arus listriknya ke sana ya. Ini kan
kalau ini jempol ke arah sana, maka artinya yang ditunjuk oleh si jempol berarti ujung besi yang di sebelah sini dia jadi utara. Sementara di sini otomatis jadi selatan. Oke. Oke, gimana ya maksudnya? Nanti kita cobain. Kalau ini di sini sudah disebutkan. Jadi, kalau ada listrik mengalir, listrik itu mengalirnya, kalau kamu masih ingat pelajaran tentang listrik itu mengalir dari kutub positif. Jadi dia ngalirnya dari sini, gitu ya. Nah, kemudian ke atas. Jadi ini tanda panahnya buat alat bantu ya. Jadi sebenarnya kalau kamu nanti di soal dia nggak akan ngasih tanda panah nih. Nah, tapi di sini di ilustrasi ini dikasih untuk membantu memudahkan belajar. Nah, ini naik ke atas, dililit. Ini lihat kawat tembaganya dililit dari bagian depan, karena nanti ada dililitnya dari bagian belakang. Nanti kita coba kalau dari bagian belakang gimana ya. Nah, ini dari bagian depan, kemudian tuh lihat di sini kan nggak ada hilang, berarti artinya dia ke belakang, kemudian ke sana lagi, seterusnya begitu ya, kan dililit. Nah, berarti ini tanda panahnya kan ke sana, ini ke sana, tuh ya. Nah, kalau tanda panahnya ke atas, berarti tangan kanan kamu yang kamu lihat adalah si bagian punggung tangan. Ini punggung tangan nih. Oke, ini tanda panah ke atas. Maka berarti di mana jempol kamu nunjuknya? Oh, jempol kamu nunjuknya ke ujung besi yang ini. Berarti ujung besi yang ini otomatis jadi kutub utara. Kalau yang ini jadi utara, di sini berarti jadi selatan. Oke, kita coba ya. Nah, ini soalnya sederhana dulu, X dan Y secara berurutan menjadi kutub apa dan apa. Nah, biasanya kalau soal tuh kayak gini, jadi dia nggak akan kasih kayak tadi tuh ada positif, negatif, terus ada tanda panahnya, nggak. Jadi soalnya kayak gini. Nah, terus kamu harus tentuin si X kutub apa, Y kutub apa. Terus nggak ada alat bantu, kayak tadi ada gambar tangan, nggak ada. Ya. Nah, pertama kali kalau ada soal kayak gini, kamu harus tentuin listrik itu ngalirnya dari mana. Nah, ini ada gambar sumber listriknya. Nah, yang bagian lebih besar itu menandakan dia kutub positif listrik. Jadi kita tandain ya, yang bagian lebih panjang, bagian lebih panjang berarti ini positif. Nah, kalau ini positif berarti otomatis di sini negatif. Oke. Nah, tadi saya udah reminder bahwa listrik itu arus listrik mengalir dari kutub positif. Jadi dia ngalirnya dari sini. Oke. Nah, kita bikin deh tanda panahnya. Ngalir dari sini. Terus ikutin kawatnya, berarti ke atas. Nah, ini sekarang lihat teman-teman di sini. Loh, kok di sini hilang? Artinya di sini dia lilitnya ke bagian belakang si besi. Ke sana nah. Terus baru naik ke sini, ya. Maka kalau kita ikutin tanda panah, ini kan naik ke sini, terus akhirnya tanda panahnya berubah di sini jadi ke bawah. Ya. Tuh, jadi sambil dibayangkan ya. Itu kan ke sana, ke atas, terus dia naik ke sini jadi ke bawah. Nah, kalau udah di sini kuncinya, ini yang lain tinggal ngikutin. Berarti ini juga ke bawah semua karena kan dia arusnya tadi searah. Oke. Kita coba nih lihat. Kan ke bawah? Ya, tuh, akhirnya balik lagi ke sini. Kalau kamu pas bikin ternyata ini ke atas, nah ini ke atas, nah berarti itu salah. Dia harusnya tuh muter begini. Oke. Nah, sekarang kalau ini panahnya ke bawah, kalau tadi kan panahnya ke atas. Kalau ini panahnya ke bawah, maka nah yang kita lihat adalah bagian kuku. Nih, ada kuku-kuku jari. Kalau tadi kan nggak kita lihat kuku jarinya, kita lihat bagian punggung tangan. Yang ini yang kita lihat adalah bagian kuku jari atau telapak tangan. Tuh, lihat ya. Jadi tanda panahnya di sini, ilustrasinya warna ungu, tuh ke bawah. Oke. Ini adalah seolah-olah si batang besinya. Nah, berubah ternyata jempolnya kan. Ini kan tangan kanan. Ingat, tangan kanan nggak boleh tangan kiri ya. Jadi aturannya memang menggunakan tangan kanan. Nah, artinya jempolnya di situ berarti dia menunjukkan utaranya di betul. Di sini berarti di Y, di sebelah ujung yang ini. Ya. Jadi Y utara, otomatis si X adalah selatan.
maka X dan Y secara berurutan, yang ditanya X dan Y ya, berarti si X duluan. X selatan, Y kutub utara. Maka secara berurutan adalah, ini isinya berarti selatan dan utara. Oke, bisa ya? Nanti kita cobain lagi di latihan soal tentang magnet supaya lebih memahami. Jadi untuk sementara kita sampai di sini dulu karena masih ada transformator dan nanti masih ada latihan berikutnya. Oke teman-teman, meski diinjak, dicabut, dipangkas, rumput liar tetap bisa tumbuh. Maka meski masalah berdatangan, ujian silih berganti, hambatan kanan kiri, kemampuanmu diragukan, mimpimu dipertanyakan, biarkan saja. Fokus saja pada dirimu dan buktikan saja bahwa kamu terus bertumbuh untuk mencapai yang kamu inginkan. Kelas IPA, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.